Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam channel sayur bening. Ketemu lagi di channel sayur bening dengan berita rumor KuCoin lagi ya. Nanti kita bahas, banyak tuh komen kok bahas-bahas KuCoin. Oke, kita lihat market dulu ya. Market tadi nutup masih oke, dipertahankan di 699 ya. Ini saya buat video sedikit turun market cap, cuma 0,3% ya, di 2 triliun, 66. Kemarin saya buat 267 ya, ini 266. Volume drop 5% di 107 ya. BTC Dominance menguat dikit. Nah, ini yang kemarin masih 52,0 ya, dengan sama posisi di 70.100 200-an kemarin saya. Ini 52,1. Extreme Grade agak turun dikit, kemarin 83 sempat ya, dia ini 82. Saya buat video sekarang BTC di 70.264, ETH di 3.595, BNB 581, Solana 190 ya, XRP 63 sen, Doge 18 sen, Cardano 66 sen ya. Pada sedikit koreksi ya. Toncoin $4.88. ICP balik ke 19. Kemarin udah sempet $20 sekian ya. Ini dia di $19.55. NIR juga sedikit koreksi, kemarin udah nyentuh $8, balik lagi drop di $7.58, turun 3% something. Aptos masih kuat dia ya, Aptos masih hijau lagi ya, Aptos. Kita lihat event hari ini, coba kita lihat. Nanti udah habis bahas market baru kita ini ya, bahas soal KuCoin ya. Nah, semalam itu Wasau semalam sempet di ini lagi sorong hijau, nendang ke atas ya. Saya punya profit sempat kesepak ya. Tapi saya masuk balik, saya lihat dia tiang panjang, ya udah hilang profit saya itu di 2194. Saya masuk, saya ambil posisi sell lagi. Nah, pagi-pagi dapat balik ya, malah dapat lebih lumayan ya tadi pagi. 2 hari ini begitu ya, dia sorong ke atas, di atas kita bantai, kita sorong balik baru dapat. 2 hari ini ya itu lumayan lah. Sempat profit saya, untung ini kemarin saya biarkan, tiba-tiba kencang dia ke atas nendang. Padahal data ini kemarin durable good-nya bagus, hijau ya, core durable good juga hijau ya. CB consumernya yang drop ya. Tapi kalau dilihat dari ininya, dolar menguat, dolar naik balik ke 104 point something. Kemarin waktu saya buat video itu, dolar agak drop, masih di 103, sekian gitu. Ya. Kadang gitulah anomali. Dia disorong, terus nutup balik ke bawah. Ya, at least semalam saya ini dapat juga lah. Walaupun saya lihat tiba-tiba disorong, waduh, kena tendang profit saya. Tapi untung profit kan, saya bilang sisa dari ini profit saya lihat mau jadi, ternyata kena tendang. Nah, di atas saya masuk lagi di 2194. Saya ambil posisi sell lagi. Nah, tadi pagi lumayan lagi dapat. Yaudah,
saya tutup semua, nggak saya sisakan juga profit. Hari ini lihat dulu kemana, karena market agak ini, mending saya lihat nunggu arahnya dulu gitu ya. Nah, untuk hari ini saya nggak ada gimana ini event malam ini. Crude oil inventory ya, crude oil. Fed Waller, Speed Waller biasanya nggak terlalu gimana. Bond 7 tahun, 7 years not auction. Itu sih, ya malam ini eventnya nggak gimana ini. Mungkin nanti Kamis yang ini ya, ngaruh. Besok ya, besok Kamis dia ada GDP ya, data gembel. Terus Chicago PMI, besok banyak event penting. Sama besok dia ini, terus Jumat banyak yang holiday gitu ya, Good Friday. Tapi ya Jumat juga dia jam 8.30 ada PCE yang penting juga. Terus 11.30 si Fed Chair Powell ada speak juga dia itu. Ya, maka lihat nanti ini. Besoklah Kamis kita lihat ini, Kamis lebih ini. Hari ini ya mungkin itu seperti saya bilang, dia masih posisi sideways, BTC-nya di kisaran 70. Sempat kemarin retest ke 71 ya. Turun balik. Dia dari 71 dia nutup, dia masih main di ini ya, tadi pagi nutupnya 699 ya kan, dia masih di range itulah, dia ada sideways, konsolidasi posisinya ya. Dia lihat ini, nah, kita lihat market hari ini juga sedikit koreksi. Kalau yang mau scalping ini Aptos sebenarnya masih bisa dikit kayaknya gitu ya. Aptos masih kayaknya masih mau hijau juga, dia belum mau turun. OP, optimis boleh tuh kalau yang mau long, kayaknya bisa tembus $4 something. Ini saya buat video $3.98 ya, optimis. Ini kayaknya hari ini bisa dia $4.05 masih make sense itu. $4.05, $4.10 masih bisa dia. OP bisa di long, optimis ya. Optimis bisa untuk di long kalau yang mau long. BGB juga bisa bid get token, bisa di long juga ya. BGB. Itu sih saya lihat bisa di long kalau yang pengen ngelong ya.
Tapi jujur sih hari ini pengen saya ada yang pengen saya short gitu ya. Tapi masih pantau. Short yang kemarin udah naik tinggi. Aptos kayaknya habis gas juga. Janganlah Aptos kayaknya habis gas. Aptos habis gas, nggak bisa di ini. Saya pantau itu ICP mau saya short, tapi masih lihat dulu ya. Lihat dulu dia punya apa. Saya lagi lihat posisi ini. Kalau ICP nanti dia kelihatan udah habis gas. Ini ICP kayaknya banyak yang short, dia coba lawan arus, dia ini. Makanya belum mau saya ini. Sering begitu dia itu. Kalau molong optimis ya, saya lihat optimis bisa. Optimis ya. OP. Nah, kita bahas sedikit ini, banyak tanya soal KuCoin. KuCoin ini kan bukan baru terjadi ini kan. Kalian mungkin udah lupa, KuCoin ini bareng-bareng ditarget sama Binance ya. Tahun kemarin itu pas Binance kena itu, KuCoin juga kena. Ya, KuCoin langsung cepat ambil langkah, dia bilang oke, gua ninggalin Amrik ya. Itu dia sempat bayar penalti waktu itu. Seingat saya kalau nggak salah 22 juta dia bayar penalti itu ya, denda. Tapi proses hukum jalan terus. Yang namanya kita udah tahu itu mereka itu ditarget. Binance, KuCoin ya, itu memang udah ditarget ya. Cuma duluan Binance istilah dipotong ya. Binance duluan dipotong lehernya kan, diproses dulu dengan sama mereka jerat money laundry ya, dana money laundry yang terpakai teror sama itu ya. Itu senjata mereka untuk menjerat Binance juga sekarang dipakai untuk KuCoin, dan sama juga dibilang mereka ilegal aktivitas mereka ya, tidak punya izin gitu ya. Nah, jadi kali ini si Binance udah masuk jerat, ini sekarang baru mereka target KuCoin lagi karena belum selesai. Kemarin itu KuCoin lebih oke, dia fokus ke Sajet dulu Binance ya. Nah, sekarang baru KuCoin lagi ya. Jadi kalau ada akan Black Swan ini itu ya, saya rasa enggak sih sementara ini ya. Ya kita lihat selincah mana ya. Itu yang udah jelas mereka jerat dua. Dia punya bos ya, CEO sama foundernya, dua orang, satu John satu lagi, dua yang dicas itu ya. Nanti kita lihat gimana mereka. Seingat saya mereka udah nggak di Amrik juga. Nah, ini gimana pinter-pinter mereka gitu ya. Kalau lihat dari kasus si Sajet ya, Sajet deal oke, berangkat ke Amrik, deal nggak taunya nggak bisa keluar dari Amrik kan. Nah, lihat ini mereka gimana nantinya. Kalau mereka pinter main ya, lihatlah ya. Tapi kalau jangan takut juga KuCoin mau di ini kan ya, enggak lah. KuCoin hampir sama dengan Binance ya. Mereka kalau secara globalnya enggak, ini yang dicasnya kan diincernya kan yang sama kayak Binance US, ini KuCoin US ya. Bebarengan itu udah ditarget DOJ. Jadi yang ini kan mereka DOJ, Department of Justice ya. Jadi udah ini sama casnya hukum, yaitu pasal penyucian uang ya, terus transaksi ilegal ya. Nah, terus kemarin bebarengan tanggal 26
sama juga kayak itu si FTC keluarin kalau bahwasanya KuCoin ilegal ya, sebagai derivative exchange US tidak punya izin, jadi ilegal mereka operasionalnya. Ya, ini akan ditimpa pasal berlimpah lagi sama seperti si Sejet aja gitu ya. Tapi saya rasa dengan kejadian Sejet, gua yakin KuCoin nggak akan masuk perangkap mereka ya, dan mereka gimana pinter-pinter mereka inilah strategi mereka supaya nggak kecekel di Amrik ya kan. Dia harus pinter-pinter, entah yang pura-pura sakit kalau dia sembunyi di Cina, pura-pura sakit atau apa, nggak bisa datang ya kan, lu mau denda gua bayar atau apa ya, mereka duit ada gitu ya. Jadi kita lihatlah ke depannya gimana. Tapi ya nggak, untuk saya sih, untuk isunya si KuCoin ini akan ke Black Swan gitu ya, enggak sih saya rasa. Kok apakah akan terjadi kayak FTX? Ya enggak, beda. FTX itu kan lain kasusnya, dia bukan soal ini, dia justru dana-dana itu kosong dia olah, dia dana-dana customernya dia pakai, dia olah lagi, juga dia trade pakai live lagi gitu. Jadi sebenarnya keuangannya itu kosong punya, dia putar-putar uang orang, dia main-mainkan uang orang, diponziin juga, dia covernya dengan koin-koin FTX-nya itu. Jadi beda kasus. Kalau KuCoin, Binance, mereka ya secara keuangan sebenarnya masih lumayan kuat ya. KuCoin masih oke keuangannya. Cuma ini mereka dicas, jadi mau dipotong leher aja ya. Udah target lah istilahnya, udah pasti mereka ini dua target itu udah tahu, Binance sama KuCoin. Memang dari awal udah ini ya. Udah kita tahu. Jadi bukan isu baru KuCoin ini. Udah kena, dia udah sempet bayar tahun kemarin itu, akhir tahun kemarin dia sempet bayar 22 juta gitu ya. Tapi ini kan mau digorok lebih dalam lagi ya kan. Soalnya lagi lapar semua mereka ya. Lagi lapar, cari dana besar, korupsinya kenceng ya. Jadi bisa digorok ya. Negaranya banyak hutang ya, carilah yang gitu-gitu ya. Belum lagi korupsi di dalamnya ya kan, kayak termasuk ini. Nah, kita lihat berita SEC, akhirnya dia juga minta Ripple untuk ini bayar dia 2 miliar juga ya. Jadi dia lagi kejar 2 miliaran duit itu ya. Untuk mau budget dia punya ini kan, kemarin dia mohon si Genset dari Kongres untuk SEC ya, dana opera 2, berapa miliar gitu. Nah, yang Ripple juga tuntutannya hampir 2 miliar, 1 miliar 1,9 sekian gitu, hampir dibilang 2 miliar lah ya. $2 billion dia mau denda si ini Ripple, kasus ininya, penjualan koinnya gitu ya. Jadi istilah semua cari duit. Apa si Genset juga kayaknya lapar, mungkin sebelum habis jabatan ya, raup terus bisa dapat berapa tuh. Itu lagi lapar semua gitu. Udah parah lah. Jadi ya lihatlah. Jadi untuk berita KuCoin saya rasa nggak, mungkin market agak drop dikit nanti. Kalau dia ini mau dipakai, andai kata ini market maker mau pakai untuk fearkan lagi, misal mau turunin market, mau dump market dulu pakai isu itu ya bisa aja. Tapi sebenarnya isu KuCoin ini nggak gimana ngefek ya sebenarnya. Black Swan atau apa seperti ada yang nggak akan begitu ya. Beda kasus dengan FTX juga. Cuma kalau market maker pakai isunya, misalnya modam tiba-tiba, bisa aja namanya market maker, mereka mau pakai isu apa, bisa aja dia buang. Sedangkan ini sedikit aja, China ban crypto langsung boom, dam gitu, ya kan? Kan gitu. Jadi kalau dia nanti mau apa, tapi
kedepannya mau efek gimana, jangan takut, dia nggak ini. Cuma ya kalian yang pakai kalau ada yang pakai KuCoin nggak bisa WD, ya lihat coba kontak administrasinya, nanti mungkin bisa dibayar atau coba aja prosesnya ya. Yang jelasnya sekarang market nanti agak ini ya, mereka yang agak ini justru agak drop lagi, ditunggu monthly candle-nya nutup ini. Banyak yang ragu karena udah street monthly-nya 7 bulan itu hijau melulu ya. Justru monthly candle ini yang ditutup seperti kemarin-kemarin saya ngomong, saya nunggu monthly candle karena itu ya. Nutupnya di mana ini ya? Karena udah beruntun 7 candle hijau gitu. Historinya sebelum-sebelumnya itu habis 6 monthly, habis 6 candle hijau itu dia nextnya itu merah gitu. Nah ini udah 7 apakahnya, nah itu yang mereka pikirkan. Mungkin itu lebih ini ya. Maka saya juga nunggu monthly candle-nya itu nutup bagaimana, lebih ke itu. Si kalau KuCoin ya proses lah, dia akan dicas nanti ya lihatlah ya. Tapi nggak ada, kalau ada yang komen Black Swan, KuCoin kenapa Black, nggak akan terjadi. Atau akankah terjadi kayak FTX, nggak, beda kasusnya, beda kejadiannya ya, juga beda keuangannya gitu. Jadi aman deh, itu yang bisa saya kasih masukan, karena bukan baru, mungkin kalian lupa pas Binance kena itu bareng-bareng KuCoin juga kena di in charge, cuma dia belum, karena lebih gede si Binance duluan dipotong yang gede dulu. Habis potong gede nih sekarang mau dipotong yang secondnya gitu. Paham kan? Ya gitu sih. Ya, jadi ya nggak usah terlalu ini. Kalau mungkin ada nanti mau dipakai buat drop market dan market isunya ya bisa aja, tapi nggak akan gimana nanti ini ya. Tapi saya rasa masih aman sih. Ini juga kalau kita lihat koinnya juga nggak berapa koreksi kok. Karena sebelumnya itu sempat pas waktu dibilang itu juga lebih lumayan koreksinya, dropnya. Ini tadi saya cek turun 12% koin KCS-nya, KuCoin kan. Nggak terlalu gimana ya. Justru yang awal kemarin tahun itu pas Binance kena, dia juga kena. Waktu itu justru koinnya lebih ngedrop gitu. 30%-an kalau nggak salah saya gitu dropnya. Ini baru 12% ya, nggak terlalu ngaruh lah, karena orang udah tahu kasusnya ini gitu. Oke, begitu aja pembahasan di hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.